Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sehat? Sehat. Hari ini berangkat semuanya sudah? Berangkat. Sebelum belajar, Bapak mau cek dulu kehadirannya. Abdan Faiz hadir. Akila Haidar, Alia Fitri, Pauji Saputra, Putri Novita, Rafa Prayoga, Hadir. Rafa Aldiansyah, Raffi Prayogi, Rangga, Sultan. Alhamdulillah semuanya hadir, semuanya sehat. Kita bertemu lagi di pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelumnya kita berdoa dulu, semoga kegiatan kita hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Ketua kelasnya silahkan dipimpin doa. Duduk siap gerak. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Mudah-mudahan doa kita menjadikan lancarnya belajar kita dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebelum dimulai, terlebih dahulu untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia, Bapak mau ngajak kalian menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Untuk yang bertugas memimpin silahkan maju ke depan. Silahkan berdiri. Terima kasih, silakan duduk. Di pertemuan hari ini kita akan membahas tentang nama-nama Allah. Nama-nama Allah biasa disebut dengan Asmaul Husna. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita punya tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajarannya yang pertama
Kalian nanti diharapkan satu, meyakini Asmaul Husna Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Kedua, menjelaskan makna Asmaul Husna Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Ketiga, mengungkap nilai-nilai akhlak terpuji sebagai bukti keyakinan kepada Asmaul Husna Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Ba'is. 4, menyimpulkan perilaku terpuji yang sesuai dengan Asmaul Husna Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Yang kelima, terakhir nanti membuat tulisan indah Asmaul Husna Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Itu yang menjadi tujuan kita pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan semuanya tercapai dengan baik. Asmaul Husna adalah nama-nama baik bagi Allah. Allah memiliki nama-nama baik. Apa sih perlunya kita mengetahui, bahkan kalau bisa menghafal Asmaul Husna? Kata orang, tak kenal maka tak sayang. Buktinya kita mencintai Allah ya dengan mengenal namanya. Perlunya mengenal asma Allah adalah untuk menambah keimanan kita sebagai umat Islam. Asmaul Husna adalah nama-nama terbaik yang dimiliki Allah. Dengan mengetahui Asmaul Husna kita dapat mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Qawiyyu. Al-Qawiyyu artinya Allah Maha Kuat. Allah adalah zat yang maha kuat dan memiliki kekuasaan sempurna yang tidak terbatas. Setelah mengetahui bahwa yang menjadi sumber kekuatan itu Allah, layaknya kita sebagai hamba meneladani sifat Al-Qawiyyu. Yang pertama, menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk kebaikan. Yang kedua, sabar dan tabah menghadapi segala cobaan. Kemudian tidak menindas orang yang memusuhi kita atau orang yang lebih kecil dari kita. Selanjutnya, Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya Allah Maha berdiri sendiri. Allah Maha berdiri sendiri, tidak bergantung kepada siapapun. Allah mengurus dan mengatur seluruh makhluknya tanpa bantuan. Meneladani sifat Al-Qayyum. Yang pertama, rajin belajar, rajin menabung. Untuk menjadi mandiri kita rajin menabung. Meskipun 500 rupiah ataupun 1000 rupiah kalau kita kumpulkan setiap hari, lambat laun sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Kemudian merapikan tempat tidur setiap bangun tidur, menyiapkan pakaian dan keperluan sekolah sendiri, kemudian tidak bergantung pada orang lain. Selanjutnya, Al-Muhyi. Allah memiliki sifat Al-Muhyi, artinya Allah Maha pemberi kehidupan. Allah adalah zat yang maha menghidupkan dan Allah menghidupkan makhluk-makhluknya yang ada di dunia. Meneladani sifat Allah yang Al-Muhyi, kita harus berusaha rajin beribadah kepada Allah. Karena kita dihidupkan sama Allah, kita diberi kehidupan sama Allah, selayaknya kita berterima kasih sama Allah dengan rajin ibadah. Kemudian rajin belajar, berdoa dan berusaha supaya mendapatkan kehidupan yang sukses. Selanjutnya, menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Setelah Al-Muhyi, Allah juga Al-Mumit, maha mematikan. Allah memiliki kekuasaan penuh untuk mencabut nyawa semua makhluk hidup. Ya, malaikat Israel yang mencabut nyawa kita.
Terima kasih buat Via, tepuk tangan, pertanyaannya bagus banget. Nah, kenapa sih? Kan Allah yang maha mematikan. Kenapa Allah masih butuh malaikat Israel untuk mencabut nyawa? Semuanya itu adalah kekuasaan Allah. Allah menciptakan malaikat dengan tugasnya, bukan berarti Allah tidak mampu melakukan tugasnya. Tapi ada bukti bahwa kekuasaan Allah itu besar. Pak, Allah menciptakan malaikat Israel yang khusus untuk bertugas mencabut nyawa manusia, dan juga malaikat-malaikat lain yang diberi tugas seperti itu ya. Bukan berarti malaikat Israel kan bagian mencabut nyawa. Mati itu urusan Israel, salah. Mati itu urusan Israel, hanya melaksanakan tugas dari Allah. Meneladani sifat al-muhyi, yang pertama kita berbuat baik kepada dimana saja dan kapan saja. Yang kedua, menjauhi semua larangan Allah. Kemudian selalu ingat bahwa kematian pasti akan datang, dan waktunya kapan kematian itu hanya Allah yang tahu. Selanjutnya, Asmaul Husna Al-Ba'is. Al-Ba'is adalah Allah yang maha membangkitkan. Allah membangkitkan seluruh makhluk setelah kematian nanti di hari kiamat. Meneladani sifat Al-Ba'is, kita selama hidup di dunia ini adalah bekal untuk nanti melanjutkan kehidupan di akhirat. Itu Asmaul Husna yang perlu kita teladani, yang perlu kita yakini bahwa Allah itu maha Al-Qawiyyu, maha kuat, Al-Qayyum, maha berdiri sendiri, Al-Muhyi, maha menghidupkan, Al-Mumit, maha mematikan, dan yang kemudian Allah juga Al-Ba'is, maha membangkitkan makhluknya dari kematian. Selanjutnya, untuk kegiatan hari ini, Bapak sudah membagi kelompok kalian sesuai dengan tempat duduknya dan sesuai dengan Asmaul Husna yang kita pelajari hari ini. Nanti ada tugas kelompok yang kalian dapat, nanti silahkan bekerja sama. Untuk yang pertama, Bapak beri nama kelompok Al-Qawiyyu. Silahkan. Yang kemudian kelompok Al-Qayyum. Yang ketiga kelompok Al-Muhyi. Keempat kelompok Al-Mumit. Dan kelima kelompok Al-Ba'is. Nah, tugasnya nanti kamu jawab, ada pertanyaan buat kelompok kalian, kamu bisa menjawabnya, bekerja sama dengan kelompok, dengan anggota kelompoknya. Kemudian ada kertas kecil. Untuk apa sih Pak? Untuk membuat tulisan Asmaul Husna, supaya harapan Bapak kita semakin mengenal dengan Asmaul Husna. Sudah siap ya? Alat tulisnya udah ada, silahkan dikerjakan. Selamat bekerja.
Itu tinggal ditulis sesuai contohnya. Ya diisi. Yang sudah selesai, kalian tugas kelompoknya yang tadi, lembar soalnya yang tadi, silahkan dipresentasikan di depan. Kemudian tugas menulis Asmaul Husnanya silahkan kita pajang buat pajangan kelas. Kelompok 1 dulu boleh, kelompok Al-Qawiyu, silahkan ke depan. Silahkan mempersiapkan diri. Siapa yang bertugas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Muazzara Ulfa. Perkenalkan, nama saya Naila Muazzara Ulfa. Kelompok saya Arina Asfa, Rafa Prayoga, Niko Najwa Putra, Nizam Cahya, dan Bayu Angga Saputra. Pengertian dari Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama baik bagi Allah. Al-Qayyum, Allah maha berdiri sendiri, tidak bergantung kepada siapapun. Allah mengurus dan mengatur seluruh makhluknya tanpa bantuan siapapun. Kalau sudah, lanjut dipasang Asmaul Husnanya. Nah, terus. 63-nya yang tadi, 63 yang 63. Ini 63. Masa? Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari tugas kalian kita dapat produk Asmaul Husna yang mudah-mudahan bisa membantu kita dalam menghafalkan Asmaul Husna, menghafalkan nama-nama Allah, dan tidak lupa semoga menjadi tambahan iman kita kepada Allah. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga dengan mengenal Asmaul Husna kita lebih meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kesalahan yang selama Bapak menyampaikan materi, Bapak memohon maaf. Apabila banyak pertanyaan, silakan nanti Bapak mau kasih tugas refleksi untuk pembelajaran kita hari ini, nanti dibagikan setelah selesai pembelajaran. Bapak cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.